warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Nia Yulianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kali ini saya ditemani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Indralaya Utara, Ibu Liva SPD. Selamat siang, Bu. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana teh? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Ibu sudah mau meluangkan waktunya. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa wawancara kali ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dari program kegiatan calon guru penggerak angkatan 8, yaitu pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada tugas ini kami diberi tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah untuk mencari pengalaman, belajar dari pengalaman kepala sekolah tersebut dalam bagaimana cara dia ketika pengambilan keputusan. Baik, Bu, kita mulai dulu ya. Kira-kira, Bu, selama ini Ibu pernah tidak dihadapkan pada 2 hal yang mungkin sama-sama baik, sama-sama memiliki nilai kebajikan, tetapi hal itu saling bertentangan pada saat yang sama saling bertentangan sehingga membutuhkan keputusan yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Pernah nggak Ibu menghadapi kasus seperti itu? Ya, yang maksudnya dari Yanti itu suatu masalah atau suatu pribadi atau yang sifat umum. Itu masalahnya apa? Permasalahan atau bagaimana? Permasalahan ya, permasalahan yang masalah itu 2 masalah yang sama-sama baik, yang baik, yang membuat kita galau, membuat kita dilema, sehingga membutuhkan keputusan itu membutuhkan pertimbangan yang benar-benar matang. Terima kasih Bu Yanti sudah saya diberi kepercayaan untuk CTP yang angkatan 8 yang masalah yang disebut dengan dilema itu kasus yang ada di lingkungan sekolah, karena kita ada di lingkungan sekolah jadi kita menceritakan masalah di sekolah. Nah, masalah yang kelima dilema kasus di sekolah itu memang berhubungan dengan lingkungan sekolah, terutama pada siswa. Sekarang kita mendefinisikan dulu apa yang disebut dengan kasus dilema. Nah, itu biasanya kita ini menghadapi suatu kasus atau masalah ada 2. Jadi di situ karena bahasa sekarang itu galau, yang memang dia benar tapi mau disalahkan. Nah, di sini apa faktornya bisa seperti itu, dan kalau memang dia benar sama benar, mungkin insya Allah tidak ada permasalahan. Nah, jadi yang kami jawaban dari Yanti mungkin definisinya dulu. Nah, definisinya kalau sudah kita tahu mengenai definisinya, mungkin langkah yang berikutnya. Intinya kalau masalah itu memang sudah tertuntas, mungkin kita bisa mengatasinya. Mungkin sementara itu Yanti. Ya, Bu, sejauh ini bagaimana sih Bu Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Kita bisa mengidentifikasinya seperti apa? Misalkan masalah dilema kasus kesiswaan itu memang banyak beberapa faktor, terutama seandainya kita ada di lingkungan sekolah terutama siswa, biasanya di situ ada antara pro dan kontra. Kita tidak segampang dan secepat mungkin mengambil tindakan yang mana yang salah dan mana yang optimal. Kita mengumpulkan data yang kasus-kasus yang dilaporkan. Setelah kasus sudah terkumpul oleh kita baru dievaluasikan. Jadi memang datanya itu baru kita membuat perjanjian di antara 2 pihak tadi. Memang dia harus menceritakan asal khusus kejadian kasus tadi. Terus membuat terakhir perjanjian si yang punya masalah itu dia membuat perjanjian harus melakukan masalah dengan etika dan dapat didengarkan oleh seorang guru atau kepala sekolah atau BK dan berikutnya tidak dilanjutkan lagi. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama jika kasus itu tuh sama-sama
benar. Ibu tuh memilihnya seperti apa? Mana yang didahulukan atau mana yang dipilih jika kasus itu sama-sama benar? Ya, terima kasih. Kalau memang kita menemukan kasus itu sama-sama benar, itu berarti cuma ada kesalahpahaman. Sama-sama benar, tapi harus ibu pilih. Gitu. Iya. Nah, bagaimana Memang caranya? jika ada kesalahpahaman, minimal kita harus memilih salah satu. Nah, di sini kita harus melakukan kelakuan atau etika. Jadi yang dua bermasalah itu kita temukan di bagaimana asal usul cerita itu tadi. Setelah itu kita mengevaluasikan, membuat perjanjian dengan melakukan tindakan etika. Dengan etika dia bisa menyampaikan dan secara tidak langsung kita mengatakan evaluasi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, cuma tidak ada kuasa. Nah, kalau sudah digunakan dengan kepala sekolah, dengan BK, sehingga yang punya masalah harus menerima jalan penengahan oleh kepala sekolah dengan BK. Jadi gimana nih Bu langkah-langkah prosedurnya untuk ibu mengambil keputusan itu? Ini yang sangat terakhir. Ya, jika ada masalah seperti itu, Ya. langkah-langkah ibu untuk mengambil keputusan itu seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau ini pertanyaan yang terakhir dari kesimpulan yang Ibu jawab, yang dimana yang pertanyaannya, permasalahan ini Bu Yanti, secara efektif kita tuh minta para kasus itu dilema harus mempunyai jiwa profesional dan kejujuran, tidak ada membalikan fakta ya dan tidak dan iya. Kalau memang itu sudah menjadi evaluasi secara profesional, secara jujur, sehingga permasalahan itu tidak ada yang bermasalah. Nah, di kita waktu memecahkan suatu kasus itu kita harus menggunakan etika, jauhkan emosi, jauhkan rasa dendam, dan menjauhkan rasa yang tidak kita harapkan yang mengganggu laporan. Yang berikutnya juga, di sinilah kita harus membuat perjanjian, intinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga kalau kita ada dari sekarang ini kita harus melatih anak kita itu untuk mendidik moral dan etika. Kalau moral dan etika dia sudah baik, suatu masalah apapun tidak akan diselesaikan dengan kepala ini tidak berkelanjutan. Terus intinya pembicaraan saya ini untuk kita semua juga, Bapak Ibu yang ada di mana saja, kalau kita mempunyai kasus dilema, gunakanlah etika dan kejujuran dalam memecahkan suatu masalah. Insya Allah masalah itu berjalan dengan apa yang kita harapkan. Aku merasa ada tantangan nggak Bu, kalau mau buat keputusan itu tantangannya itu seperti apa lagi? Ya, kalau tantangan itu pasti ada Bu Yanti, karena kita pimpinan tantangan pro dan kontra itu ada. Tapi sebagai kita pimpinan, sebagai kepala sekolah, pro dan kontra itu ada. Kita tidak bisa melihat, oh dia yang kita, oh ini yang dekat dengan kita tidak bisa melakukan. Berarti kita tidak profesional. Walaupun dia dekat dengan kita atau bagaimanapun, kalau dia salah, tetap kita punya salah. Yang mampu dia tidak, yang pelanggan kita, kalau dia benar, memang kita bela. Nanti kita menyimpulkan di tengah-tengahnya, akhirnya mereka harus bersatu apa yang kita harapkan dalam satu keluarga pendidikan. Kalau misalkan ada masalah gitu ya, biasanya itu menyelesaikannya itu terjadwal atau itu ada masalah langsung diselesaikan seperti itu? Ya, namanya kata Bu Yanti, masalah itu pendidikan tidak lepas dari kelakuan anak-anak yang lagi masa peralihan. Biasanya ya, untuk yang calon penggerak, kalau kita ada masalah, kami di sekolah itu sudah melakukan perjanjian. Seandainya ada suatu masalah itu silakan diurus dengan guru piket. Kalau guru piket sudah selesai, memang masalahnya di dalam kelas itu memang ada gurunya, berarti bertanggung jawab pada kejadian siswa apa guru yang ada di dalam kelas itu. Kalau sudah selesai dikembalikan ke BK. Kalau BK sudah selesai berarti selesai. Kalau BK belum selesai baru saya laporkan kepada saya sebagai pimpinan. Langsung kita mengambil kesimpulan mau dia apa, mau dibina atau mengambil jalan yang mana yang baik. Ya. Jadi upayakan itu langsung diselesaikan ya Bu ya? Ya, diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan damai, dengan etika. Ada nggak Bu lingkungan
lingkungan sekolah gitu, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan, dalam membantu ibu dalam mengambil keputusan? Kalau kita ada suatu masalah untuk mempermudahkan kita mengambil keputusan itu sangat sederhana. Kita tahu permasalahannya, dampak-dampak atau data yang menjadi masalah sudah kita ambil, kita panggil mereka, kita buat perjanjian, silakan menceritakan apa semestinya, lalu kita lihat kalau memang dia menerima apa hasil terakhir dari kita, dia menerima, kita ya kita selesai. Yang penting menggunakan terima etika yang baik. Mungkin saja kali ini. Terima kasih atas waktunya, Bu. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Semangat, lulus, CPK-nya, apa nilai yang baik dan terbaik. Ya, terima kasih. Kali ini saya bersama Ibu Maharani Kodri yang saat ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 4 Rantau Panjang. Kebetulan beliau juga alumni bergerak ya, alumni angkatan ketiga. Oke, assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Yanti. Terima kasih loh sudah mau meluangkan waktunya di tengah sibuknya ini. Masya Allah, biasa aja kan kita saling bantu. Alhamdulillah. Iya Bu, seperti kita ketahui untuk salah satu tugas calon guru penggerak ini adalah mewawancarai kepala sekolah khusus di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Boleh kita mulai Bu? Silakan. Terima kasih. Mulai aja ya. Iya. Kira-kira Bu, selama ini Ibu pernah nggak dihadapkan pada dua hal yang mungkin sama-sama baik, sama-sama memiliki nilai kebajikan, tapi saling bertentangan di saat yang sama? Oh banyak sekali. Konteksnya ada guru ya? Posisi sama guru aja ya? Boleh. Salah satu. Karena baru-baru ini sepertinya saya punya masalah dengan guru. Oh gitu ya Bu ya. Gimana tuh Bu? Iya, yang gimana kasusnya ya? Kasus yang dilema sama kasus rujukan moral. Ini guru saya itu kan seorang guru sertifikasi dan sertifikasi kan 37,5 jam ya, harus 1 minggu. Kebenaran guru saya itu sebenarnya bukan guru yang malas kok, guru yang rajin, tapi akhir-akhir ini dia sering terlambat. Sedangkan di sekolah saya ada aturan guru itu tidak boleh terlambat sebelum 7.30 sudah buka dan pulang tepat waktu. Akhir-akhir ini dia itu suka terlambat, sering sekali terlambat. Setelah saya panggil, saya ngomong berdua, dia berceritalah sama saya dengan berderai air mata, dengan mencurahkan segala isi hatinya. Dan jujur saja saya tergugah lah, karena satu sisi saya seorang kepala sekolah dan saya teman dia. Dia bercerita tentang orang tuanya yang sakit dan kebenaran dia dihadapi harus menjaga orang tua. Salah satu dia harus membalas jasa kali ya, dan orang tuanya kan pada posisi sakit yang lumpuh lah. Pagi-pagi dia akan mandi, memandikan orang tua, mengasihi orang tuanya makan. Otomatis pekerjaan itu sangat mengikat waktu ya, memakan waktu. Sedangkan kita 7.30 sebelum sudah ada di sekolah. Dan keadaan itulah yang membuat dia terlambat Ibu akhir-akhir ini. Sudah saya perhatikan hampir 1 bulan. Saya panggil dia, berderai air mata, dia menangis, berceritakan kesusahan hatinya, bagaimana dia akan membawa orang tuanya, balas jasa, dan dia meminta saya untuk meminta dengan memohon, Bu, saya biarkan saya terlambat, Bu. Dari kebijakan. Iya. Ya, saya kalau boleh, di satu sisi saya juga punya orang tua dan saya pernah mengalami begitu ya. Betapa inginnya saya bilang, ya aku mau lah ya. Tapi di sisi lain saya seorang kepala sekolah dan saya mempunyai suatu aturan
7.30 masuk. Dan untuk guru yang bersertifikasi dan seluruh guru ya tidak hanya bersertifikasi 37,5 jam itu harus hadir. Dan betapa kepinginnya saya mengatakan iya, saya juga mengerti karena dia merayu saya. Dia lah Bu, nggak apa-apa, saya nggak usah dikasih jam pertama katanya ya. Tolong saya Bu, gimana? Saya minta izin lah Bu, bagaimana caranya saya akan mengabdi kepada orang tua saya dengan bercucuran air mata. Bu, siapa yang ya? Saya manusia biasa yang begitu terenyuhnya hati saya. Saya pengen ini loh. Tapi saya pengen ya Bu, tolong Bu. Satu sisi ingin menegakkan keadilan peraturan yang dari sisi lain kita juga rasanya kasihan ya Bu ya peduli ini. Terus saya tanya, kenapa kamu begitu? Dengan gamblang dia menyatakan begini, saya ini begini ya, pokoknya keberpihak kepada dirinya sendiri. Dalam pembicaraan dia sama saya menilai kenapa dia mementingkan kepentingan dia sendiri. Dia tidak peduli dengan kepentingan orang lain, ke guru-guru lain, ke saya. Imbangnya ke sekolah loh. Ketika saya mengatakan iya, dan guru lain akan, oh kenapa Ibu? Seolah tidak adil satu sisi ya Bu ya. Disitulah bergejolaknya hati saya. Bu, ya. Saya mau mengatakan tidak, jujur aja. Aduh, tega ya. Saya bilang sama dia, kelanjutannya ya atau gimana? Boleh. Saya bilang sama dia, kebenaran ibunya sebut aja Bu Melati ya. Bu Melati, masalah nanti kita bicarakan lagi ya. Kita perlu waktu untuk sewaktu ini untuk satu hari ke depan kita sama-sama berpikir yang mana baiknya. Ya, tidak tanpa ada keputusan dia keluar di kantor sepertinya ada kecewa sekali dan terlihat benar kecewanya dia sama saya. Di situ lagi bergejolak hati saya. Aduh, nanti saya dibilang orang guru yang kepala sekolah yang tidak punya hati. Saya bilang ya bergejolak Ibu, benar. Bagaimana dia bercerita sama teman-temannya? Ya manusia ya, saya juga pernah jadi guru ya. Iya. Tapi udah kalau begini, kalau berlarut-larut saya yang salah. Haruskah saya kasih keputusan taktis atau saya harus memberi keputusan koordinasi? Taktis, oh jangan. Kalau taktis saya tidak arif, saya tanpa koordinasi dulu sama teman-teman. Akhirnya saya panggil teman-teman yang saya anggap bisa membantu saya lah, maka kurikulum, maka kesiswaan, OSIS, sama koordinator P5. Karena ibu ini Mengajar kelas iya, akhirnya berkoordinasi lah kami bercerita tentang mereka, tentang apa yang dialami ibu ini dan apa berbenturan sama guru-guru yang lain. Di situ di pencarian kami terlihat sekali beberapa guru yang sepakat mengatakan ibu ini hanya memikirkan kepentingan dia pribadi, tidak ke sekolah. Ibu, kalau kita langsung memutuskan tidak boleh, kita kan manusia biasa yang punya jadi gimana? Kembali ke kurikulum. Oke Bu, dia tetap tepat waktu walaupun dia tidak harus 7 tapi dia tepat waktu. Kita lepaskan dia dari tugas-tugas yang lain. Kasih aja jam mengajar. Nah, jadi dia tetap sertifikasinya terjalan lancar, sekolah tidak terganggu, dan sepertinya kita tidak usah dikasih untuk menjadi wali kelas. Ya jujur aja Bu, wali kelas adalah suatu kebanggaan ya. Kalau ditunjuk jadi wali kelas, Kepercayaan dianggap dia bertanggung jawab. Gimana aja Bu? Gimana ini? Apakah kembali ke hatinya, bagaimana perasaan dia terhadap penilaian saja? Kata kesiswaan, ibu tidak boleh memikirkan diri sendiri itu sendiri loh. Kalau begitu ibu dong yang punya dilema. Benar juga. Masa saya menyelesaikan dilema? Kenapa? Dilema saya diselesaikan?
kesepakatan itu guru tersebut tetap 7.30 datang, tetapi kami lepaskan dari tugas-tugas yang lain karena tugas-tugas yang lain seperti wali kelas sebelum 7.30 harus hadir kontrol kelasnya, pulang sebelum jam waktunya karena harus kontrol siswanya, dan itu kami lepaskan. Jadi apabila suatu ketika orang tuanya sakit mendadak, dia bisa pergi pulang aja. Jadi tidak ada kepentingan sekolah, kepentingan dia tidak tabrakan. Dan ketika saya akan sepakat untuk tetap dengan aturan saya, guru-guru lain pun tidak ada yang memaksakan rujukan moralnya kepada saya. Jujur aja deh, sangat-sangat tidak enak kalau di kasus ini dia benar sangat, waduh benar. Ya kejadian ini baru satu bulan. Iya. Bagaimana Bu, Ibu mengidentifikasi ini tuh kasus-kasus ini termasuk dilema etika atau rujukan moral, untuk membedakannya seperti apa nih biasanya? Ya gampang sekali. Kalau dilema etika dari kepentingan dia, dari kepentingan sekolah itu sudah kelihatan itu. Tapi kalau dilihat dari kepentingan pribadi itu udah rujukan moral. Kalau saya udah bilang suka, silakan. Karena dia teman saya, sudah. Tapi ketika saya memutuskan itu bukan dari kepentingan pribadi, saya kepentingan orang banyak, ya itu dilema. Selama ini bagaimana Ibu ya dalam menjalankan pengambilan keputusan itu jika ada kasus yang dua kepentingan yang sama-sama mengandung tadi nilai kebajikannya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, sepintas, mungkin bisa dijelaskan lagi bagaimana cara Ibu pengambilan keputusannya, tahap-tahapannya itu seperti apa sih Bu, langkah-langkahnya? Ya pertama kali saya akan mengidentifikasi masalahnya dari cerita dia, dari kejadian dia sehari-hari, tingkah laku dia. Kita kan kepala sekolah kan manajerial, kita melihat tingkah lakunya sehari-hari. Terus kembali lagi ketika saya mau memutuskan, ketika itu harus saya selesaikan dan itu taktis, ya harus saya selesaikan ya tindakan saya. Tetapi apabila itu perlu adanya koordinasi orang banyak, tentunya saya akan menunda menyelesaikan masalah itu dan saya akan koordinasikan seperti yang saya ceritakan sama kamu tadi. Saya koordinasi dulu loh, banyak kepentingan, kesiswaan, kurikulum, koordinator P5 karena berhubungan sama mereka, dan itu tanggung jawab yang mereka akan laporkan kepada saya. Ya gitu. Jadi Bu, apa nih Bu, tantangan Ibu ketika harus mengambil keputusan yang berat tadi Bu kan? Ya. Sebenarnya kalau keputusan itu sudah menyangkut hati, Ya. sudah menyangkut etika, Ya. itu kan Bu lebih berat Ya, gitu berat kan? sekali, ya. Beda kalau kita Ya. menghadapi yang ini salah, sudah kita Ya. putuskan tidak Ya, gitu kan? ya, Tapi ya. ketika itu ada berhubungan dengan moral, dengan hati, itu kan ada Ya. apa lah Bu tantangannya? Tantangannya adalah saya melawan diri saya sendiri. Ada ketakutan dalam hati saya dibilang kepala sekolah diktator. Itu saja. Dan itu tapi tantangan itu akan hilang ketika saya koordinasikan dengan teman-teman saya. Dengan koordinasi itu, jadi teman saya membantu saya walaupun tidak dengan kata-kata, tapi dari keputusan mereka, satu kesatuan mereka. Oh ya, saya tidak diktator. Itu tantangan itu selalu ada deh. Begitu takutnya saya dibilang diktator, iya. Kemudian Bu, kalau misalkan ada suatu masalah nih, tidak hanya tadi ya Bu ya, Ya. mungkin dilema etika itu ketika ada di siswa atau Ya. di Ibu sendiri gitu ya, itu biasanya Ibu menjadwalkan untuk menyelesaikannya atau langsung diselesaikan saat itu? Ya kembali ke tadi deh, tergantung dengan siswanya. Apa itu taktis yang harus segera diselesaikan kepala sekolah atau perlu koordinasi dengan kasusnya? Oh, iya, Kalau misalnya dilemanya anak meninggal, ya kan? Langsung, ya. Iya, anak diambil polisi ya. Kalau saya koordinasi ya saya harus koordinasi. Jadi
Di sini ada pertanyaan juga, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Salah satunya tadi ya, buat teman-teman Ya, koordinator, ya. teman-teman ya. Ada lagi nggak Bu, selain tadi koordinator untuk mempermudah ibu mengambil keputusan? Iya, jelas. Banyak sekali. Ya salah satunya kan kita sebelum mengajar kan kita lihat basic latar belakang keluarga, kita lihat sifat asli dasar guru kita dari kita kan sering cerita pembinaan dari situ kita tahu oh ini bagaimana sih guru ini. Kemudian kita belajar dari dia. Terus yang mempermudahan saya lagi adalah catatan kasus saya, terus catatan pembinaan saya, terutama pengalaman teman-teman saya lah. Biasanya saya sering sharing bertanya. Apa nih Bu pembelajaran yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu saat mengambil keputusan dilema etika ini? Benar sekali. Jadi yang saya ambil adalah kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Tidak boleh, dan itu tidak maksud saya tidak baik sekali karena akan membuat hancurnya suatu aturan, suatu disiplin yang kita bangun. Bayangin saja ketika saya bilang iya silakan, bagaimana nanti tanggapan guru-guru saya ketika saya bilang kamu harus tepat waktu, nanti bolanya itu dilemparkannya ke saya kan, si A bisa, iya gitu ya deh ya, aduh berarti api karena saya masih kosong, masih ingat sekali itu 1 bulan yang lalu deh kasus itu deh. Iya. Tapi luar biasa ya, akhirnya bisa selesai dengan jalan tengah ya Bu ya. Ibu itu juga membantu orang tuanya, tapi urusan sekolah juga tetap berjalan. Iya, alhamdulillah berkat koordinasi dan kerjasama loh deh. Iya. Terima kasih loh Bu atas pengalamannya luar biasa. Ternyata tidak mudah sekali. Iya, alhamdulillah. Terutama dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Masya Allah, banyak sekali pertimbangan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu kesibukannya. Sama-sama, nggak apa-apa. Saya suka loh berbagi. Sukses, guru penggerak, menyusul nanti jadi kepala sekolah. Sekarang jadilah guru hebat ya. Terima kasih Bu. Mari Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.